Menyenangkan ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut aja Yun. Kita hari ini akan membahas mengenai apa sih? Kita coba. Kita buka deh, kita kayaknya agak pengen ngomongin masalah leadership gitu ya. Eh, Tidak nyeleneh dari conduct and compliance, teman emang dalam segala hal conduct and compliance itu pasti ada, termasuk dalam sisi leadership gitu ya, di mana conduct and compliance itu ternyata penting sekali peranannya bagi seorang leader. Dan tanpa disadari sebenarnya dia harus mulai adopt sisi conduct and compliance di setiap tahap-tahap leadershipnya dia. Iya. Ya, jadi kita ambil judulnya naik level leadership. Jadi ternyata leadership itu ada level-levelannya juga. Oh, Nggak hanya rank ya di yang living, tapi juga ternyata ada level-levelan di leadership. Nah, sebenarnya semakin tinggi leadershipnya, semakin besar kasih tanggung jawabnya kan gitu ya. yes. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan conduct and compliance Oke, gitu. kita coba melimpir sebentar ya, lihat apakah di layarnya kakak-kakak sekalian sudah full untuk Yes, slide-nya. Coba boleh kita lihat. komentar apakah tampilannya sudah benar, apakah sudah terlihat hanya si slide-nya saja. Boleh komentar. Tadi kok suara kita kedengaran sih ya, sudah mendapat komentar Udah dari respon beberapa gitu teman ya. kita. Aman, thank Aman you kata Kak Kak. Retno. Thank Jelas you ya, Kak sudah. Lisa, Kak, Thank dan you. semuanya. Terima kasih suara dan secara PPT juga aman. Jadi dari judul ini kita lanjut aja deh ke halaman 2, slide 2 deh. Ke halaman 2. Kak Lisa, Kak Lisa tadi Cilisa bilang katanya kok ke Jakarta dia pengen ke Rahantun apa Bunda. Ayo, ayo Ci, dikasih diskon khusus. Tuh. Oh, kita aja nggak pernah kasih diskon khusus loh, Ci. Oke, nah tadi kita sebelumnya kita mau bahas tentang next level leadership ya Papi ya. Ya, Cuman, nah ini dia yang kita mau bahas. Ke next aja ya langsung ya Pi. langsung saja kita lihat ya nih, ini yang suka. Sebenarnya leadership itu kan sering yang menjadi pertanyaan orang. Apakah dia itu born, dilahirkan, atau dia diciptakan? Ya. Karena ada yang pikir, saya sih nggak berbakat sih jadi leader, kayaknya saya memang terlahir jadi follower aja deh, gitu kan. Gitu ya, kayak kamu kan followernya Army, misalnya. Bukan ya. Bukan ya. Jadi ada orang yang berpikir begitu. Tapi memang ingat nggak waktu SD nih kita pernah lihat di kelas kita nih pasti ada satu anak yang tiba-tiba dia ngimpin aja. Benar. Guru mau datang. Ayo kita siapin ini. Ayo kita bersihin ruangan. Ya. Ya. Nah itu memang kayaknya dia born terlahir mempunyai sifat-sifat leadernya tuh udah kebentuk gitu ya. Atau mungkin pola didiknya ketika 5 tahun awal golden years-nya dia itu memang terdidik sebagai leader gitu. Tapi ternyata leadership itu bisa diajarin loh. Diciptakan Bisa berarti ya. diciptakan, jadi nggak usah khawatir gitu loh. Ada ilmu-ilmu yang kemudian makanya banyak sekali kan ilmu-ilmu mengenai ke leadershipan itu ternyata karena memang dia bisa di-create, orang itu bisa menumbuhkan sisi leadernya. Tapi kita tidak akan membahas leadership yang seperti itu, ya kita membahas yang ada kaitannya dengan yang living dan dengan compliance. Benar. Jadi Nah, itu kenapa nih, Yun? ngomongin tentang next level tapi Papi tadi ya. Yes. Banyak orang mungkin ngira ya bisa jadi itu posisi, ranking, level seseorang gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kita berpikir pada saat kita naik level ke jenjang yang lebih tinggi, itu apakah kita akan semakin bebas sifatnya? Enggak. Atau nanti ya akan semakin terlihat loh sebenarnya gitu. Ayo, yang mana ayo coba. Yang mana nih sih? Tadi Kak Alisa bilang Semakin terlihat. semakin terlihat ya semakin tinggi. Setuju nggak teman-teman? Jadi kalau semakin tinggi ranknya kita nih, misalnya ya posisi kita nih ya dalam organisasi, kalau dalam yang living kita melihat secara rank, misalnya kita naiknya jadi silver, naik deh lagi jadi gold, jadi platinum, apakah kita semakin bebas dalam artian bebas deh gue udah semakin tinggi deh gue bisa melakukan apa saja deh tinggal angkat kaki deh atau semakin ditandain semakin terlihat Bukan menurut sama aja internal, tapi juga semakin kata Kalina semakin terlihat. Nah, mulai berasa terlihat nggak Kalina? Tindak tanduknya kita nih semakin kayaknya semakin dilihat gitu ya. Karena makin sering terlihat justru makin harus jaga diri. Gila 100 banget nih Kak Lisa. Ini BP dari mana ya Kak Lisa? Lagi ini ranknya apa kira-kira? Jadi bener banget ya Kak Yuni ya? Ya, benar. Gimana tuh ceritanya semakin terlihatnya misalnya? Tentu
pada saat kita semakin tinggi gitu ya Papi ya, itu kan kayak seperti ada di gambar, jadi highlight. Jadi apapun, gerakan sekecil apapun, kata-kata yang keluar dari ucapan kita pun, postingannya kita itu nggak cuma secara internal organisasi yang kita punya aja, tapi orang lain pun sudah mulai melihat gitu ya. Dan menjadi Panutan ya. panutan Betul nanti. banget. Dan kayak kayak kita bisa nadain gini juga. Waktu kita dulu masih associate, kemudian naik star, mungkin follower kita di sosial media akan semakin meningkat begitu kita semakin meninggi juga, benar ya? Karena Benar, rata-rata begitu kita masuk ke dalam suatu, misalnya ada orang baru masuk ke yang living, pasti dia akan melihat, oh yang levelnya tinggi siapa aja, aku follow dia melakukan apa sih, ada postingannya dia mengenai apa dan benar, sebagainya. benar, Jadi benar. followernya akan semakin banyak juga. Berarti itu dia tadi semakin terlihat dan semakin dipanut, jadi panutan. Gitu deh. Nah, terus efeknya gimana nih? Ini akan menjadi ripple effect. Ripple tuh kayak itu loh, Yud. Kalau kita ngelempar Gitu ya. batu ke air, Iya, ada tetek-tetek gitu ya. tetek gitu. Ya betul. Jadi kayak ada efek gelombangnya Gelombang, dari benar. apa yang kita lakukan. Nah, yang Gimana? kita tahu jadi menjadi seorang leader itu tapi jadi bukan cuma melakukan tapi juga sifatnya adalah diduplikasi atau Hmm, mengganda. Jadi betul. apa yang kita lakukan hari ini jadi besok bisa jadi orang lain tiru jadi standarnya dia Jadi juga standar jadinya. malahan kan. Benar. Jadi Contohnya, ya pertama ya ucapan yang kita lakukan, postingan lah istilahnya eh, paling yang sering dilakukan sama teman-teman mungkin ya. Postingan di akun pribadi ataupun akun komunitasnya kita gitu. Jadi satu postingan aja itu bisa jadi eh, duplikasi atau bisa jadi tadi kan kayak efek ripple tadi mengganda. Setiap orang bisa forward gitu ya. Semakin banyak jadi yang tahu, oh, si Anu, si A posting ini loh, si leader A posting tentang ini loh gitu. Jadi semakin banyak dilihat dan tentunya akan semakin banyak juga ditiru karena forward itu kan berarti meniru kan Papi. betul. Berarti kan diduplikasi, duplikasi, duplikasi. Yes, Jadi yes, yes, yes. itu juga dengan tindakan kita, kemudian kebiasaan yang kita punya, nah itu siap-siap orang akan refleks ke sana gitu Bahkan ya. bisa timbul jadi budaya dong kalau begitu ya. Apa yang kita lakukan menjadi Benar, budaya akhirnya. Begini aja soalnya si A melakukan ini kok benar. gitu. Oke. Jadi contohnya misalnya kayak satu leader nih biasanya nih ya akan ditiru oleh 10 orang. Berarti kalau ada 10 leader mungkin akan ada 100 orang yang meniru gitu kan. Dan Bisa, bahkan kalau ada 100 leader bisa jadi 1.000. Nah itulah yang makanya bisa timbul budaya. benar. Nah kesalahan kecil pun akhirnya bisa jadi budaya besar. Ini kita mau nggak mau Ya, sebenarnya. ya, Kita mau betul. hal-hal yang baik tentunya ditiru gitu ya. Benar. Jadi harus bagaimana nih Yun? Benar. Tadi semakin naik level kan tadi di awal udah di highlight gitu ya, ya. Berarti ada yang namanya dua kata ini, Bapak. Tanggung jawab Tuh. yang juga akan semakin tinggi harusnya pada saat kita naik ke level atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya naik level tuh nggak sama dengan kebebasannya jadi semakin bebas Betul. gitu ternyata Papi. Jadi semakin kita naik ke level yang lebih tinggi, maka tanggung jawab kita pun akan semakin meningkat, Yes. semakin naik juga. Nah, Jadi kadang-kadang ya teman-teman merasa naik level, wah privilege kita naik, emang benar emang gitu ya, benar. privilege naik. Misalnya kayak lebih terbuka lagi untuk retreat, ya retreatnya lebih macam-macam lagi yang bisa diikuti gitu kan. Yes. Kemudian seperlakuan di manajemen kita pun juga berbeda, misalnya kayak informasi akan dapat lebih dulu, misalnya semakin tinggi gitu ya. Dan hal-hal lain yang kemudian memang teman-teman menjadi privilege. Tapi sebenarnya dengan menjadi privilege, orang-orang yang punya privilege ini punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena mereka sebenarnya kita percayai. Ya, kenapa mempunyai akses lebih besar? Karena kita percaya. Dan kepercayaan kita ini harus dibalikan dalam bentuk tanggung jawab. Yes, benar sekali. Gitu. Nah, di dalam yang namanya kepemimpinan atau leadership, ternyata kita punya 5 tahapan. Apa sajakah itu 5 tahapan leadership? Mungkin teman-teman sini udah pernah juga mendapatkan apa namanya training juga mengenai leadership ya. Yes. Biasanya kan ada Kak Citra gitu yang mengenai leadership atau di
mungkin di train-train yang lain gitu ya. Hmm. Nah, tapi kita bagi dalam 5 tahapan, kita bagi jadi 5. Yang pertama lead self, kemudian lead others, lead leaders, lead market, dan juga lead legacy. Apa aja itu? Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini kan tangga-tangganya itu nggak untuk dilompatin gitu ya. Jadi leadership itu bukan soal lompat-lompat semakin tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya dia bertahap, step by step gitu ya. Kayak anak tangga gitu kan. Tapi kita nggak bisa langsung ke lead market. Mungkin bisa, cuman kan terlalu jauh gitu ya. Jadi kita nampakin dulu dari lead self dulu ya. Jadi semuanya bertahap dan ternyata di tiap tahapan ini juga apa yang kita tapaki gitu ya, Papi. Tentu saja nanti punya challenge-nya sendiri, tantangannya tersendiri juga. Oh. Nah, ini aku mau sedikit cerita nih. Kan berarti nih ya, dengan adanya leadership yang bertahap naik tadi, mulai dari lead self sampai legacy tadi, apakah ini ada kaitannya dengan rank gitu? Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir, pernah nggak sih kita lihat kalau ada teman-teman kita di sini, mungkin nggak ada di sini ya, cuman mungkin teman-teman yang di direct selling, terus kan pasti mereka punya rank-rank nih. Semakin tinggi ranknya, apakah mencerminkan tingkat leadershipnya semakin tinggi juga? Benar. Nah, ini yang kemudian kok aku pernah lihat sih, ya pernah lihat bahkan dari tempat saya dulu sebelum di yang living kan juga di direct selling. Sampai sekarang itu pasti ada pengalaman di mana saya lihat bahwa semakin tinggi leader ini tinggi nih, tapi kok dia kayak kerja sendiri sih. Kayak dia kemudian apa namanya closing sendiri. Jarang tapi itu dia living. Yang living nggak ada ya, jarang ya. Berarti ada di tempat lain tuh yang di tempat sewet itu ada yang begitu. Eh, jadi apakah itu merupakan cerminan? Nah, itu yang nanti mungkin bisa jadi pembahasan kita selanjutnya gitu kan. Sibuk sendiri, closing sendiri gitu. Nah, timnya jalan nggak? Nah, kemana nih timnya? Nah, itu yang kemudian suka menjadi pertanyaan. Nah, kita lihat aja langsung. Buka. Teng, 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 teng. Yang pertama, ini aja gambarnya udah ini ya, Pia. Oke, tangga yang pertama kita tapakin gitu ya, Papi. Namanya lead self. Lead Jadi, self. kalau di level ini teman-teman, ternyata yang jadi challenge tersendirinya adalah bukan orang lain, kenapa? Tapi diri kita sendiri ternyata di sini. Jadi kita harus melihat lagi refleksi ke diri sendiri, bagaimana cara kita bicara ke teman-teman, mungkin ke orang lain atau prospeknya kita. Kemudian cara kita memposting atau apa isi postingannya kita, itu semua nanti akan ternyata membentuk fondasi di kemudian harinya nanti. Berarti ini awal banget ya. Awal Jadi banget. kalau si lead self ini dia rata-rata ranknya apa dia nih? Biasanya dari associate, dari teman-teman mulai bergabung di yang living, mulai menampaki namanya star hingga senior star. Oke, jadi biasanya gini nih teman-teman. Begitu seseorang masuk ke bisnis yang living, berarti kan dia associate nih. Tapi kemudian dia akan pergi ke star dan senior star. Yes, Harapannya kita ya, mereka terus menapaki tangga di apa namanya di ranknya si yang living. Nah, biasanya teman-teman itu harus mulai mencari nih sebagai upline, sebagai enroller, mencari apakah orang ini seorang leader atau seorang seller atau seorang user kan gitu ya. Nah, dari sini kita harus bisa melihat, kadang-kadang orang ada yang terlihat, oh dia punya bakat leader nih. Nah, di sini kita harus mulai bangun leadership-nya dengan pertama lead self. Kenapa lead self? Yang paling penting karena nih orang Indonesia nih ya, kalau saya bilang rata-rata itu adalah mempunyai mental pegawai, bukan mempunyai mental pebisnis. Tapi hal itu bisa kemudian di switch, dibentuk ya dengan bagaimana kita mengarahkan mereka. Nah, mental pegawai ini untuk membuat jadi lead staff itu menjadi berat. Karena apa tadi dibilang bahwa yang pertama kali harus kita lead adalah diri sendiri. Seorang pegawai, dia yang melead siapa? Atasannya. Hari ini masuk loh jam 8, pulang jam 5. Jam 8, jam 5 lah dia. Hari ini kamu ngerjainnya ini, nanti presentasi ini dikumpulkan, nanti ini. Kalau nggak ada yang ngasih tahu arahan seperti itu dari apply-nya, dia bingung, ngapain aja gue? Karena dia tidak melit self-nya dia. Benar. Tapi kalau seorang pebisnis, dia tahu apa yang dia kejar. Oh, saya mau naik jadi star. Jadi star saya harus ngumpulin sekian PV. Berarti saya harus jualan kemana ini? Nah, dia mulai mikir, apakah produk ini saya bawa, nanti kalau saya jemput anak, saya kasih ke ibu-ibu, atau besok ada arisan, atau... Nah, itu adalah lead sell.
Kalau kemudian dia tidak punya niat segitu besarnya, lead self ini nggak akan jalan. Ah, males mau ketemu orang. Ah, Oke, besok aja deh. Lead self-nya nggak ada. benar. Ya, mau upline-nya yang marahin sampai Meriang pun turun tangan. Kalau memang nggak mau, orang itu nggak mau gitu ya. Atau dia terpaksa menjalankannya at the end. Dan akhirnya akan hilang juga. Maka lead self ini, kata Kak Yuni tadi, ini paling berat loh Ya. dilakukan. Nah, Contohnya emang apa sih Kak Yuni? Misalnya dia mau mulai dari awal kita sebagai upline, coba dong, ya. kamu mulai belajar apa nih gitu. Oh, tentunya ada, Pak Fir. Yang pertama kan kita mau mengisi yang namanya knowledge kita dulu, Pak Fir. Kan sudah dibilang capek-capek adalah konsisten belajar. Jadi ada disiplin diri dulu Oke, sebenarnya gitu ya. betul. Kemudian pada saat kita menjadi brand partner yang living pun kan teman-teman udah belanja nih namanya product kit. Nah, Mm-mm. dari product kit inilah teman-teman kan menggali lebih lanjut ya, Papi ya, Heeh. tentang isi dari product kit atau starter kit, mungkin premium experience-nya itu ada Mm-mm. 10 oil, teman-teman mulai gali nih 10 oil tuh apa aja dan fungsi atau manfaatnya apa. Teman-teman sudah mencari tahu nanti kalau saya mau sharing tentang penggunaan produk, cara saya menyampaikannya bagaimana. Mm-mm. Pada saat saya harus belajar men-sharingkan ini misalnya ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak atau kita mengenali maksudnya Pak Mm-mm. Pin, mulai Audiensnya nih ya. audiensnya seperti apa, kemudian oh kalau saya ke ibu A harus seperti ini, ibu B seperti ini, atau ke bapak A atau ke teman-teman yang C D gitu harus seperti ini. Jadi tapi itu memang nggak semalam langsung ini ya, Yes. itu kan namanya juga penjajakan diri juga sebenarnya Pak Pin Practice ya. make Jadi perfect ya. benar, jadi setiap kita menggunakan produk sebenarnya lebih mudah cara kita untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain. Oh, saya udah pakai produk ini loh, karena kita udah mengenali produknya gitu kan. Kita Betul. mencari tahu, kita ikut misalnya training-training yang Kalisa gitu mengenai produk, new produknya yang living. Oh, dari situ saya udah belajar nih, atau mungkin dari organisasi, dari upline nih, beliau biasanya sharing nih, ini loh manfaat produk yang kita dapat lagi gitu ya. Jadi dari setiap sumber atau knowledge yang kita udah punya, kita kembangkan diri kita, skill kita juga kita kembangkan. Nah, disinilah teman-teman pada saat teman-teman men-sharekan sesuatu itu udah apa ya, udah mulai nih dan di situ juga terbentuk compliance-nya untuk pertama Betul. kali. Jadi kalau saya ngomong kayak gini tentang produk ini, kira-kira menyalahi aturannya yang living nggak ya? Ya. Atau produk klaim nggak ya nantinya Yes. teman-teman. Jadi untuk ngelit diri sendiri pun nggak cuman asal mengambil ilmu tapi ada filter juga Betul. nantinya gitu ya. Jadi ya ini ada aktivitas yang kita bisa Iya. lakukan tadi ya teman-teman, Nah, banyak sumbernya, dan juga untuk meningkatkan tadi potensi yang kita punya, skill tadi kan nggak hanya cuman dari born tadi ya, tapi diciptakan, kita menciptakan, nah, dan dimulai dari diri sendiri gitu Pak Pi. nah, ini sih biasanya apa namanya? Seorang ini butuh arahan dia. Kalau kita sebagai enroller atau sponsor atau upline-nya dari orang ini dan kita melihat bahwa dia ada bakat loh sebagai leader. Oh, Nah, kita mulai ajari nih hal-hal seperti yang tadi yes. disampaikan Kak Yuni. Sebaiknya kamu mulai seperti ini gitu ya. Dan biasanya seorang yang memang punya dia leader, dia mau lead self-nya mau dia jalankan, dia pengen cari tahu termasuk mungkin isi dari kebijakan dan prosedur. Dia takut salah langkah dong. Yes. Ya kan? Karena memang dari awal begitu kita sebagai upline kan tadi dibilang ya semakin tinggi rank kita, semakin kita ditiru. Ya, jadi apalagi anak baru yang dia Iya. masih buta-buta ada peraturan apa sih? Oh, tapi upline saya melakukan. Oh ya udah berarti boleh. Nah, berarti kita di sinilah harus mulai jaga nih sikap kita. Mulai kasih tahu basic-basic apa aja sih peraturan yang tidak boleh dilakukan di yang living. Misalnya kalau awal-awal pasti adalah Ya. product claim, Yes. income claim, marketplace, Ya, itu cutting utama. price, ya itu tuh yang awal-awal mereka harus paham. Jadi mereka tidak salah ngasih harga, nggak salah distribusi barang ke marketplace, ya nggak salah ngomong mengenai produk bisa menyembuhkan atau terlalu lebay di dalam menceritakan bisnis yang living gitu di awal. Jadi mereka sendiri dari awal sudah paham jalur-jalurnya seperti apa. Berarti tadi kemampuan kita tadi definisinya Pak Pi ya, mengelola diri sendiri, pikiran kita, sikap kita, sama tindakan kita sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, Yes, kita itu dia. menapaki tanggal berikutnya nih Pak Pi. Ya. Lanjut setelah kita Lead self, yang kedua apa nih? kita naik ke lead others. Wow, sudah mulai punya tim dong dia nih ya? Punya tim. Sebenarnya tadi kan di associate kan sendiri. Sebenarnya kalau di start dan senior start pun sebenarnya
tim kecil Tim gitu kecil ya. 2-3 orang ya, mungkin Benar. sampai 5 Nah, bisa. bisa. Nah, ini kita naik ke jenjang lebih tinggi nih, lead others. Jadi, kita sudah mulai mempengaruhi orang lain, tempatnya gitu ya, dan membentuk timnya kita sendiri di Yes. sini gitu ya. Jadi, yang perlu untuk kita lakukan ya, namanya sudah ada tim, tentunya nggak cuman tadi di awal ya Pak ya, Mm-mm. yang kita sendiri yang sibuk jadinya gitu ya. Jadi kita Betul. sudah memberikan misalnya ya one on one ke teman-teman yang di Oh, online penting, kita, penting kan. kemudian kita udah mulai memberanikan diri yang dulu mungkin introvert gitu ya Bapak ya. Ah, Kita udah berbicara dengan orang lain, apa memimpin orang lain gitu ya ya. di bawahnya kita, dan kita bisa menjadi contoh untuk mereka gitu. Ini ranknya apa nih Kak Yuni biasanya nih di sini? Biasanya ini eksekutif sama silver. Eksekutif ke silver ini udah mulai lead others ya. Kalau kita Lead lihat memang kan others. dia sudah seorang silver, bahkan mungkin bisa punya silver lagi di bawahnya kan, atau bahkan lebih tinggi. Cuman kalau kita lihat bahwa secara eh, kaki yang seimbang dan baik, ya dia biasanya pasti paling tinggi di jaringan itu gitu ya. Tapi dia mempunyai kaki-kaki yang berimbang dan memang mumpuni dan kuat. Benar. Jadi disinilah mulai kepemimpinan lagi dibentuk ya Bapak ya. Jadi tanggung jawabnya bukan tentang diri kita juga, di diri kita sendiri maksudnya, tapi juga apa yang kita udah sampaikan ke teman-teman di bawahnya kita, apa yang kita ajarkan itu akan segera diduplikasi lagi Nah, sama tim kita. benar. Nah, ini kalau kita lihat bahwa dari lead self ke lead others itu adalah tatakan leadership yang paling smooth gitu ya. Hmm. Jadi peningkatnya itu secara perlahan. Jadi kalau teman-teman di sini mau meng-create, sekarang ini kan pasti teman-teman sudah di posisi tertentu nih. Nah, sekarang coba deh kalau kita lagi mengenroll orang, kita coba meningkatkan tingkat leadershipnya, di dalam artian di dalam leadership itu tidak hanya leadershipnya meningkat, pengetahuan mengenai yang review meningkat, pengetahuan mengenai bisnis meningkat, tapi juga pengetahuan mengenai conduct and compliance-nya meningkat secara perlahan ya. Jadi orang ini memang kita create, kita ciptakan untuk pada saatnya dia menjadi mandiri, semandiri-mandirinya dan akan menjadi kaki yang kuat. Yes. Dengan lead self, dia belajar, oh berarti saya kalau sendirian saya harus begini. Begitu dia lead others, yang dia diajarkan ketika dia lead self, dia ajarkan ke others timnya dia. Ya, Di mana diduplikasi dia ya. menduplikasi dan dia meminta timnya menjadi lead self. Timnya dia yang baru tuh yang ada 3 sampai 5 orang kan mungkin kemungkinan adalah associate sampai senior star nih. Jadi begitulah cara menduplikasi mengajarkan tingkat leadership kepada tim kita ya sampai nanti ketika jenjang leadershipnya semakin tinggi. Gila. Tahap kedua ini juga udah oke Kak, masih oke gitu ya. Saya pengen nanya Kakak, masih aman kah teman-teman di sini mengenai lead others-nya, atau mungkin sudah diduplikasi juga nih sama teman-teman, aku udah ngelakuin ini di tim aku nih untuk lead others mungkin ya, kan tadi ada cara pencapaiannya juga yang teman-teman bisa duplikasi, kemudian ternyata ada tantangannya juga ternyata, tapi ya tadi kan tiap tahapan punya challenging-nya sendiri gitu ya. Ternyata di sini apa yang kita ajarkan. Nah, kalau kemarin kita ngomong tentang bonus buying kan ada ngomong shortcut ya Bapak ya, jalan pintas. Nah, ini juga tolong diinformasikan ke timnya bahwa ada loh shortcut yang sebenarnya tidak dibenarkan juga gitu. Jadi compliance-nya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Tapi Shortcut ke pelajaran kita minggu lalu. yes benar gitu ya. Oh, ini sepertinya udah aman nih karena teman-teman tidak ada yang berkomentar, jadi kita bisa lanjut ya Pak ya. Ya, habis lead others nih. Oh, kamu mau cerita case-case atau contoh-contoh nggak? Tadi udah sih di Oh, awal. udah ya. Udah kita lanjut aja deh. Kita mau kemana? Habis lead others apa nih kira-kira? Mungkin itu dari screenshot ya. Oh, lead leader. Leaders. Jadi ini yang di lead bukan hanya others. Bukan. Jadi Siapa yang di lead sama dia kurang lebih nih? Leader siapa yang di lead sama si leader ini? yaitu leader tempatnya dia juga gitu ya. Ranknya apa? Rank ini lebih tinggi lagi nih. Udah teman-teman yang mungkin mencapai di gold sampai platinum kalau dia yang living gitu ya. Jadi membentuk leader-leader baru kalau yang living. Oke. Jadi gak hanya others tadi ya Pi, tapi udah Oke. leader yang baru. Jadi Kalau others organisasinya ya. aja tadi udah sampai silver kan, eksekutif Udah dan silver. benar. Itu aja kan sudah Ini udah merupakan leader. leader kan. Benar. Kalau dia lead leaders berarti dia sudah melit
mulai dari gold sampai platinum ya, di mana di bawahnya gold sama platinum dia pasti akan punya silver juga, dia akan punya eksekutif dan seterusnya ke bawah. Berarti semakin besarnya organisasinya ya. Sangat besar, Pak. Ini aku udah cukup besar sih kalau aku bilang di rank yang ini. Jadi di level ini atau di tangga lead leaders ini, compliance-nya kita itu nggak lagi soal individual gitu ya, tapi udah membicarakan kesatuan atau sistem gitu Sistem ya. ya. Benar. Jadi apa yang kita ajarkan hari ini mungkin ke teman-teman tadi ya, di bawahnya kita, leader kita yang di bawah juga, besok pasti kita nggak tahu lagi udah sampai mana itu Oke, pembelajarannya gitu ya. Baik itu benar. postingan ataupun apapun yang kita mungkin bagi di grup gitu ya. Benar. Karena kan gini, Yun, begitu seorang leader, dia leader, biasanya leader ini kalau dia melalui proses yang seperti tadi ya, lead self, lead other, lead leaders, biasanya mereka sudah menjadi seorang pebisnis memang. Yes. Ya, memang orang yang jiwa leadernya besar dan mereka tahu apa yang dilakukan kepada timnya. Jadi dia biasanya akan berbicara ke core timnya saja, misalnya ke si platinumnya, si goldnya, Yes. atau si silvernya, di mana masing-masing mereka ini punya lagi timnya. Ya. Ya, jadi dengan dia bicara ke core tim yang di atas di masing-masing kakinya, pasti mereka akan menduplikasi katanya seperti yang kamu bilang. Hari ini dia bahas ke core timnya, mungkin cuma di pucuk-pucuk kakinya. Dia yakin pasti besok sudah akan menyebar ke bawah-bawahnya lagi, dan terus ke bawahnya lagi, dan terus ke bawahnya lagi ya. Tanpa mungkin diketahui sama dianya juga sebenarnya Yes, sampai mana gitu memang hal dia ujungnya ya. ujungnya sampai mana nih, dan dia yakin karena dia dengan mencetak seorang leader yang mumpuni, dia yakin apa yang dia sampaikan itu pasti akan terduplikasi dengan baik dan sempurna sampai ke level associate. Yes, itu yang kita harapkan. Jadi Yes. sampai istilahnya yang paling dasar Paling lah. dasar, jadi nggak Gitu ya. capek lo leader, nggak usah harus turun. Kalau kita belum ketemu core team yang baik di kaki kita di level-level 1, 2, atau 3, pasti kita akan terus nyari kan sampai ketemu kaki ini siapa sebenarnya leadernya. Ya, dan berarti kalau belum ketemu ya cari terus. Karena itulah kenapa kita harus rajin enroll, karena kita mencari sosok sebenarnya siapa yang bisa kita ajarkan untuk menjadi leader dan menjadi cerminan kita di kaki itu gitu loh. Karena sementara kalau kita punya kaki, katakan ranknya adalah gold, berarti dia punya tim banyak kan. Yes. Tapi tim di bawahnya dia masih menghubungi kita. Di atasnya si gold nih kita nih, katakan kita platinum. Pasti bisa dipastikan di bawahnya gold ini nggak ada leader, si gold ini nggak leader. Begitu dia punya leader, seharusnya dia berhenti. Nggak sampai kita orang bertanya atau minta bimbingan atau minta apa. Ya, karena sudah ada leader yang mumpuni yang akan menghandle semua pertanyaan, semua permasalahan di kaki itu. Oke. Dan bisa jadi ya tadi kan ada one on one coaching gitu Ya. Tapi kalau dari tahap ini sebenarnya trainingnya mungkin cakupannya udah lebih besar nantinya. Maksudnya ketemu-ketemunya kan karena orangnya bukan 1 2 lagi ya, Pi, ya. Bisa jadi banyak gitu ya yang ada di bawahnya. Nah, tentunya yang perlu ada rambu-rambu kayak lampu kuning gitu ya. Di hati-hati kan ada tantangannya, Papi. Ya. Tantangannya adalah saat kita salah berucap, salah memposting, salah bertindak, dan kita tahu bahwa kita punya keluarga atau organisasi yang cukup besar, duplikasinya pun sifatnya akan semakin gede, masif gitu ya. Yang menirukan itu semakin banyak, nggak cuma 1 2, bisa jadi ratusan atau ribuan di bawahnya kita. Jadi tadi mindset kita sebagai di sini di leaders ini pun harus kita buat bahwa apapun yang saya lakukan saat ini itu akan diduplikasi secara besar-besaran sama downline saya gitu ya. Jadi kita juga mau kasih wanti-wanti resikonya bagaimana. Nah, gitu juga dengan namanya compliance-nya nih Papi. Jadi kalau kemarin kita juga sedang bicarakan tentang bonus buying nih di akhir bulan gitu ya Papi ya. Teman-teman gimana nih? Belum kecapai OGP-nya nih kurang sekian gitu kan. Jadi apakah budaya closing itu melebihi dengan pembelajaran kamu harus istilahnya apa? Iya, jadi seolah-olah compliance-nya jadi dikesampingkan. Pokoknya ya udah kan tadi katanya Yudi, kamu belum capai deh OGV-nya, kamu enrollannya kurang
lima orang lagi nih, padahal untuk capai target ikut challenge kamu harus punya sekian. Akhirnya shortcut lagi tuh kan, Nah, jalan cari deh lagi gitu budaya ya. hasil cepat. Kemudian pikirnya, oh ya udah deh, kalau gitu saya pakai cara belakang aja nih. Ya, jadi Hmm. compliance-nya tutup dulu deh bukunya gitu kan, jangan usah baca-baca. Nah, inilah yang kita bilang bahwa kadang-kadang ada tindakan kita yang eh, melampaui atau lebih besar daripada peraturan yang kita punya Ya, gitu, karena benar. kemudian memang harapannya bisa closing lebih cepat, bisa punya OGV, bisa naik rank, bisa ikut challenge gitu ya, dan akhirnya memudahkan dengan cara-cara yang jalur tiga tadi. Jalur single lagi. Ini yang kita bilang Yes. gitu ya. Jadi ini adalah mengenai leadersnya. Hmm. So far so good, kakak-kakak. So far so good nih kayaknya nih. Kita mau naik level lagi nih, Naik atau dong. jadi takut naik level gitu ya. Enggak lah. Ini memang sesuatu yang kemudian akan kita lewati sih begitu kita naik level, mau dimanapun ya, tidak hanya di direct selling, nggak hanya di bisnis MLM, tapi bisnis apapun, bahkan di kehidupan. Ya, Kita naik level dari TK ke SD, SD ke SMP, itu semua pasti melalui ini. pasti Gitu ya, sampai dilalui. kita akhirnya menikah lah apa, semuanya pasti ada tahap-tahap kedewasaan kita yang berpengaruh. Lanjut dong Yuni. Oh iya, lupa jadinya kan. Karena saya ngelihat chat dulu nih ternyata. Oke, nah setelah leaders tadi ya, Papi, tentunya kita akan semakin tinggi lagi, teman-teman. Kita mau menjadi lead market. Gila, Jadi gila, gila, gila. di sini nggak cuma ngomongin tentang tim, nggak cuma tentang organisasi yang kita punya secara internal, tapi sudah yang namanya market, berarti kita menjadi representatif Si brandnya yang negara living, itu bener ya. ya, di mata publik kitanya gitu. Kayak kita kan punya market yang living Indonesia, yang living Singapura. Singapura, Malaysia, maupun market-market tempat lain. Nah, kalau sudah lead market berarti nggak cuman internal kita aja, tapi setiap mata itu udah yang bukan yang living Yes, pun betul. udah melihat ke Nih, kita gitu kalau ya. aku tanya nih ya teman-teman, yang living Malaysia leadernya siapa? Yang nempel di kepala teman-teman, siapakah yang living Malaysia? Mm-mm. Bisa nyebut nggak? Ayo, Coba. coba. Nah, Nah, kalau teman-teman bisa nyebut, Chef satu Sukor. Ya, Chef Sukor. Titerwati, yes, betul, Bu. Ya. Terus sekarang kalau Singapura, contohnya siapa? Ya, pasti masing-masing teman-teman tahu deh. Oh, Singapura tuh ini. Nah, itu tuh sebenarnya kayak Titerwati, Chef Sukor itu adalah leader yang sudah lead market. Kalau di Indonesia kira-kira siapa yang kayaknya representatif buat Indonesia dan orang luar? Marini ya, Icimar ya. Terus siapa lagi? Mungkin Ibu Ika, mungkin siapa lagi ya, memang Bu Agnes yang sering tampil juga di apa namanya sebagai public speaker kita ya, guest speaker dari Indonesia. Itu sudah lead market ya, mukanya itu sudah mencerminkan bahwa ini adalah leader dari Indonesia, leader dari Singapura, leader dari Malaysia gitu. Nah, di sini compliance itu sudah berubah menjadi reputasi loh Yun, yes, benar. ya kan? Mindsetnya itu seperti apa sih biasanya seorang yang sudah menjadi lead market Yun? Sudah menjadi wajah dari brand itu sendiri. Jadi kan representatif. Jadi mewakilkan Si yang living yang ya. livingnya di tengah-tengah ya teman orang-orang banyak gitu ya. Oke, biasanya mereka ini akan aktif ya kayak di IG, di sosial media, karena Hmm, sosial media ini kan menggambarkan, menceritakan kesehariannya dia, yes, aktivitasnya dia, benar. dan semakin menguatkan posisinya dia sebagai orang yang merepresentasikan yang living di market tersebut. Kontennya nggak jarang yang nggak viral, semuanya pasti Oke. rata-rata viral nih gitu. Dan tentu menjadi public speaking. Berapa aja dari teman-teman kita yang sering kita undang untuk sebagai pembicara, katakan di Essential Talk deh kalau di Mm-mm. acara lokal ya Ya, kan. Kemudian ternyata ada juga yang diundang ke training-trainingnya pembicara gitu ya. training-trainingnya yang living sama Kak Lisa di telepon, mau nggak sebagai pembicara, atau kemudian bahkan diundang oleh negara tetangga misalnya sama
Singapura kemarin pas ada acara apa internasional yang besar sekali itu di Singapura gitu ya, atau yang kemarin di Bali, itu biasanya seorang lead market seperti itu. Dan kita di sini pun kayak misalnya mau bikin event gede, kita pasti kita undang yuk dari market lain. Kita sudah punya tuh siapa sih lead market di masing-masing orang tersebut. Pak, benar, Singapura ada Patricia Gao, di Indonesia juga ada Frances Ular, tepat sekali. Ya, nah inilah yang akhirnya biasanya dilakukan oleh seorang yang sudah tingkat leadership-nya sudah lead market. Cuma ada resikonya kayaknya ya Yun, biasanya apa nih? Tentunya tak lain tak bukan gitu ya. Jadi ada yang namanya flexing lifestyle bisa juga untuk kopi Agak dilihat susah ya. sih ya flexing life, karena kan kita semakin tinggi ranknya, Riangnya benar. lifestyle-nya semakin Mungkin tinggi. harus diimbangi dengan captionnya gitu ya. Jadi nggak Yes. hanya posting foto mungkin lagi di kapal pesiar kayak Diamond Retreat gitu ya Yes. kemarin gitu ya. Di cruise gitu ya Bapak. Mm-mm. Tapi nggak ada apa-apa tulisannya gitu kan. Kan terlihat seperti kayak flexing banget sih gitu Iya, ya. iya, iya, Tanpa iya, tahu iya, iya. bagaimana dia mencapai sampai di cruise gitu. Ya ya. Yes. Jadi ada juga yang namanya ya Klaim public. publiknya juga ya, berarti kan secara publik omongannya dia tuh udah didengar banget loh ya gitu kan. Apalagi kalau dia diundang ke negara tetangga. Nah ini yang suka harus bisa menjaga standar, karena kadang-kadang peraturan itu secara global kan suka berbeda-beda ya. Dia harus bisa tahu nih apa yang praktek di Indonesia ternyata boleh di luar negeri nggak boleh. Dia harus cari tahu sebelum dia menjadi public speaker di negara tersebut Yes, gitu. benar. Ya, nah itulah antara lain ya si lead market ini. Klaim terbuka, personal brand over shadow company. Ya, kadang-kadang personal brandnya dia lebih besar daripada si yang livingnya itu sendiri. Energinya. Contoh orangnya itu adalah Diamond. Ya, Ya, diamond up berarti ya, Bapak ya. ayo kita doakan semuanya yang ada di sini menjadi Diamond soon. Oke. Diaminkan udah ada Diamond, kita naik lagi ke Crown Diamond ya. Yaitu lead legacy. Ini yang selanjutnya lead legacy. Nah ini udah nih legacy ini udah mentok banget nih sebagai leader, udahlah gitu kan. Jadi nggak cuma leader, tapi udah standarnya lah yang dilihat orang. Benar. Jadi kalau apa yang kita lakukan ini udah kayak standarnya yang living banget gitu ya. Dia udah legacy banget gitu ya. Compliance udah jadi standar gitu. Akan menentukan arah generasi berikutnya nih apapun yang kita lakukan. Gimana mindsetnya seorang yang lead legacy? Dia harus menjaga standar global, Benar. ya Bukan kan? lagi tadi market ya, Bukan hanya lebih market, luas lagi standar sekarang. global, karena memang seorang yang biasanya ranknya ini Crown Diamond ke atas, jadi ada Crown Diamond, Royal Crown Diamond ini kan juga sudah secara global itu sudah privilege banget kan, jadi Privilege pasti banget. dia sudah juga punya knowledge mengenai hal-hal terkait yang living global gitu ya, jadi dia punya standar di yang living yang memang secara global itu diterima, dan dia adalah orang yang menjaga standar itu. Jadi kayak daily activity-nya misalnya udah bicara udah di event-event besar gitu. Skala yang udah lebih besar ya. Cross country influence Udah ya. lintas negara, dan juga mungkin langsung ke headquarternya yang living gitu ya. Betul. Gitu. Dia ikut membantu membentuk arah bisnis. Makanya nggak jarang kan teman-teman, bahkan di sini pun kita udah rank-rank tertentu gitu ya, kita suka undang untuk ngadain FGD, atau kemudian bahkan kita mintai pendapatnya untuk kalau kita punya suatu program. Sebenarnya inilah kita sudah mulai memberikan apa namanya, membukakan wawasan teman-teman bahwa pada suatu saat nanti teman-teman di sini akan nggak hanya lead market tapi lead legacy. Ini adalah bisnis teman-teman. Ayo pahami lebih lanjut, kita mau bawa kemana nih bisnis ini. Jadi ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, apalagi semakin kita tinggi nanti ranknya. Oke, Ya, tapi dia punya tantangan juga tersendiri nih Pak Pi. apa tuh? Yang pertama, udah merasa kayak senior. Karena kan udah paling level yang paling tinggi gitu ya. Ya, ya, Somehow ya. kan ya bisa jadi, saya senior aman lah gitu. Ya, Jadi ya. ngomongin compliance tadi udah jadi standar, ternyata belum tentu gitu Iya, ya. betul, betul, betul. Dan juga ya menormalisasikan praktik lokal. Nah, jadi kayak dia pikir local habit ini ke bawah-bawah nih gitu ya, sampai ke global rule gitu. Padahal ternyata belum tentu match nih local habit sama global rule itu. Ya. Dan mengunderestimate impact gitu kan. Apa?
Nanti aku telepon Mary gitu kata. Ya udah, terus apa lagi? Oke. Oh, oke. Jadi setelah tadi kita belajar tentang 5 tahapan menjadi tentang leadership, ternyata dicerahkan lagi Kak sama teman-teman di sini bahwa ternyata tingkatan suatu rank itu tidak sama dengan leadership teman-teman. Jadi mungkin ada yang merasa mungkin Papi punya cerita ya tentang ini. Kadang-kadang kan Papi? gini ya, jadi ini kembali lagi ke lanjutannya tadi, rank itu belum tentu mencerminkan leadership ya. Kadang-kadang kita ada yang kedorong menjadi leader di suatu rank tinggi gitu ya. Benar. Tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja, katakan market lagi bergejolak dengan baik, sehingga kita kedorong, sehingga kita menjadi leader, tapi ternyata secara mindset kita sebenarnya kok dia ranking tinggi tapi mindsetnya Masih belum terbentuk masih mungkin belum di sini terbentuk ya. nih gitu. Nah itu berarti orang tersebut harus catch up nih, Hmm. harus kejar dia. Kalau dia memang sadar bahwa dia punya kekurangan di situ, bahwa oh saya kemarin cukup beruntung untuk bisa menapaki tangga suksesnya di yang living, sehingga saya akhirnya bisa capai diamond nih atau sampai gold nih, atau platinum. Tapi kemudian saya harus segera belajar bahwa ada tahapan leadership atau kemampuan saya harus diasah Yes. untuk membuat ini bisa sustain, gitu ya. Ada juga orang yang ranknya bisa lebih tinggi dari mindsetnya. Dia memang seorang leader dari awal. Wow. Jadi Nah, dia masih eksekutif pun, tapi planningnya udah kayak seorang yang dengan tingkat leader gold mungkin Papi. gold ya, atau lebih Udah tinggi berpikir bahkan jangka panjang platinum. berarti ya. Dia sudah punya rencana, dia bikin sistem, dia bikin ini gitu ya. Nah, itu berarti memang dia mungkin born as a leader dan dia paham sekali permainannya. Yes. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat dan kita harus mawas diri juga ke kita. Apakah saya sudah berada di tingkat leadership yang pas dengan rank saya? Kalau merasa kayaknya kok saya belum sampai situ ya, ayo kita gali, kita belajar karena semuanya ini bisa kita pelajari gitu Benar. loh. Nah, kalau kita lihat dari topnya di next slide-nya, kita lihat juga nih, ada rank yang lebih tinggi tapi masih seller misalnya, ada rank yang rendah tapi leader. Ya ini kayak pembahasannya sebenarnya hampir sama kayak tadi. Ya, di awal. Jadi ternyata leadership itu bukan soal title, Papi ya, tapi pola pikir kita dan cara kita juga bertindak nantinya ya. Betul sekali. Kita mau refleksi diri nih dulu, Papi ini. Jadi teman-teman gak perlu dijawab di kolom komentar, dijawab sendiri aja. Jadi kita ini sudah di stage mana sih, atau sudah di level mana sih? Apa yang sudah saya ulang nih setiap hari nih? Disiplin saya kah? Bagaimana cara saya memposting sudah sesuai kah? Atau apa yang orang tiru dari saya? Jadi pada saat sebelum kita memposting sesuatu, pasti kan ini ada pertanyaan-pertanyaan juga ke dalam diri kita. Ini udah benarkah yang saya posting? Sudah sesuaikah? Dan jikalau orang tiru akan bermanfaat baikkah buat mereka? Betul. Berdampakkah? Jadi dampaknya bukan hanya untuk mereka yang melihat postingan kita, dampaknya ke saya bagaimana nantinya setelah saya posting atau saya berucap atau saya bertindak gitu ya. Jadi ada refleksi dulu sebelum kita melakukan sesuatu hal gitu. Nah, dan pada akhirnya ya semakin tinggi kita memimpin, ya semakin berhati-hati juga lah kita dalam membawa pengaruh. Jadi ya itu tadi, kadang kan kita lihat bahwa ternyata ada tanggung jawab yang semakin besar yang harus kita emban, gitu yes, kan. benar. Jadi bukan soal banyaknya follower kita nih seorang leader gitu kan, tapi benar tidaknya arah yang kita bawa sebagai seorang leader, ya, untuk kita tahu benar atau tidaknya arah yang kita bawa, yaitu dia tadi tahap leadership itu kita jalani baik dan benar mulai dari lead self, kita pahami apa sih yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini kita ngomongin dalam konteks conduct and compliance ya, harus seperti apa sih pemahaman terhadap conduct and compliance, karena hal itu akan terbawa terus sampai kita nanti menjadi leader yang besar. Kan tadi ya, semakin tinggi kita, semakin banyak yang meniru kita, semakin banyak yang melihat apa yang kita lakukan ini bisa dijadikan budaya. Jadi berhati-hati ya, berapa benar kita tindakan yang kita lakukan yang akan ditiru kemudian. Kemudian benar. Nah,
Ini kayaknya sudah mau habis nih. Iya benar. Karena ternyata kita dari tim Kodak atau compliance yang memang sudah dibentuk gitu ya Pak ya, yang ada di Yang Living dan juga dari global, kemudian kita selaraskan dengan regulasi yang ada di internal atau negara Indonesia gitu ya. Itu bukan untuk membatasi teman-teman juga di sini gitu ya, tapi untuk menjaga keberlanjutan. Kita kan mau berjalannya bukan jangka pendek, tapi jangka yang sangat panjang Itu sekali gitu ya. panjang banget tuh. Panjang banget gitu ya. Ya, karena juga kan gini ya teman-teman. Kita sudah menemukan diri kita nih berada di yang living nih gitu ya. Jadi sudah sampai sejauh ini kita sudah di rank-rank tertentu. Mungkin ada saat ini ada yang lagi turun, tapi kita tahu bahwa kesempatan untuk kita kemudian kembali lagi ke posisi tersebut dan naik lebih tinggi lagi itu ada banget gitu ya. Selama kita memahami bagaimana kita menjalankan bisnis ini gitu. Kita tidak sendiri, kita punya tim, kita punya bukan hanya tim di bawah teman-teman tapi juga tim di manajemen yang living yang pasti akan selalu membantu. Ingat ya apa yang kita lakukan tadi bahwa ada tahap-tahap leadership yang harus kita lewati. Kalau hal itu kemudian kita cermati dan bisa kita ajarkan kepada tim kita mulai deh dari sekarang gitu ya. Dari tim kita ini kita lihat tahap leadershipnya seperti apa yang seharusnya dia lalui gitu ya, dan ke diri kita sendiri juga seperti apa. Karena pada semakin tinggi suatu rank, semakin besar tanggung jawabnya dan ada hal-hal yang kemudian harus kita lakukan lebih ketika kita meraih rank yang lebih tinggi Lebih tinggi tersebut gitu. Dan tentunya harapan kita teman-teman di sini semuanya bisa meraih rank yang lebih tinggi dari paling enggak tahun ini lebih tinggi dari yang pernah paling tinggi teman-teman lalui. Jadi kalau yang kemarin lagi turun atau sempat turun, balikin dulu deh ke rank Re-rank tertinggi, lagi ya. kemudian raih rank selanjutnya. Tapi dengan pasti pengennya sih nggak naik turun ya. Berarti harus ciptakan core team yang kuat ya dengan pemahaman tadi yang sudah kita kita informasikan di sini bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan di setiap ranknya tersebut. Benar. Gitu. Ya, even though masih ada challenging-nya juga, itu sama-sama kita akan breakthrough kali itu ya, hadapi bersama. Ya, amin yang paling keras deh. Amin, ayo kita saling mengaminkan. Di sini ada 300 orang ya. Ada 300 orang diaminkan dengan banyak orang, itu loh akan lebih diijabah gitu kabarnya kan. Berarti kita saling mengaminkan, kita kuatkan lagi kaki-kaki kita dan kemudian harapannya adalah kita bisa sama-sama sukses di yang living. Dan ini adalah sebenarnya akhir dari slide.